Oke, kita mulai saja. Kita hari ini Kabar Palu kehadiran tamu istimewa. Kami berbangga hari ini kedatangan orang nomor satu, Bapak Haji Rusdi Mastura, Gubernur Sulawesi Tengah. Kami sengaja mengundang Bapak karena sebulan lagi kalau kita tidak salah itu 1 tahun kepemimpinan Bapak. Pada saat pelantikan itu kami mendengar pada saat pelantikan Bapak ada dapat bisikan-bisikan dari Bapak Presiden apa yang harus dilakukan untuk Sulawesi Tengah. Gitu. Wah, waktu pertama bisikan saya pertama selesaikan COVID. Itu pesan pertama dari Presiden. Waktu saya duduk masih waktu mau pergi pelantikan terus berjalan sama-sama itu. Rus, jadi dia panggil saya bukan gubernur tapi Rus. Dia bilang tolong perhatikan COVID, dan betul kita mau memperhatikan COVID sehingga kita dana perubahan itu karena kita belum punya dana APBD, kita manfaatkan apa dana-dana yang sisa di perubahan itu COVID, dana BTT untuk COVID dan untuk pokoknya pada tiga bencana sosial, bencana alam dan bencana penyakit. Jadi kita bencana saya keluarkan duit 3,6 untuk Poso, kurang lebih sekitar 40 barangkali untuk COVID. Kita beli segala macam, kemudian obat-obatan kita. Kemudian untuk bencana alam itu kurang lebih 61 miliar. Memang artinya saya serahkan kepada kabupaten-kabupaten untuk penyiapan lahan-lahannya. Itu kira-kira. Jadi dari anggaran perubahan itu yang kita pakai. Karena saya belum, kemudian waktu itu karena saya tahu belum ada APBD saya untuk pekerjaan, jadi saya mulai bagaimana caranya bisa menurunkan angka kemiskinan, bagaimana caranya saya kontrak namanya KUR, ada KUR namanya KUR 3%, yang dari BRI saya bikin perjanjian dengan BRI untuk memberikan 2,5 triliun tahun 2021, 2,5 triliun di tahun 2022. Dan alhamdulillah Bapak Presiden menyetujui perpanjangan KUR itu sampai Desember. Waktu saya di KN Balikpapan, itu permintaan saya dan Presiden setuju. Karena itulah bisa salah satu menyebabkan adanya uang beredar di masyarakat, ekonomi masyarakat 2,5 triliun. Kemudian akan datang ini 2,5 triliun, dan itu menyebabkan adanya turun angka kemiskinan. Nah itu oleh Bapak Presiden, penurunan angka kemiskinan oleh BPS, dan kemudian terjadi pertumbuhan ekonomi kita, walaupun pertumbuhan juga karena tambang, tapi pertumbuhan kita karena aktivitas itu. Karena saya tahu kita belum ada punya APBD. Nah sekarang sudah mulai pada tahun 2002 ini baru APBD kita jalan. Karena 2001 kita tidak lagi punya APBD. Nah, jadi kita mulai dari 2002 ini bagaimana penanggulangan kemiskinan, menurunkan angka kemiskinan, bagaimana janji politik kita penuhi, bagaimana kesehatan kita bisa kita ini, sehingga kesehatan yang tadinya tidak lagi ini kita tambah di kesehatan, kita tambah di pendidikan, sehingga kembali pendidikan gratis. Nah, insya Allah nanti sampai sekolah swasta kita bisa gratiskan kalau kita ada punya uang. Itu kira-kira sekarang ini yang utama saya itu fokuskan. Kemudian peningkatan fiskal. Nah, dan alhamdulillah fiskal kita sekarang kita punya APBDE. Kita punya pendapatan itu yang dari pajak dan segala macam di PAD murni itu sekarang itu sudah melebihi dari 1 triliun. Yang tadinya selama ini beberapa tahun tidak bisa menembus 1 triliun. Kemudian perusahaan daerah kita fiskal kira-kira akan menyumbang nanti kurang lebih 180 miliar di perubahan. Jadi itu kira-kira uang semuanya, sehingga dalam perubahan nanti kira-kira kita punya uang ada kurang lebih 500 miliar yang selama ini tidak pernah lebih dari 300 miliar. Sekarang kita bermain di perubahan 500 miliar. Nah, sehingga kita bisa nanti BTT kita lebih tercover ke depan. Nah, jadi kan mungkin selama ini memang agak-agak sulit karena fiskal daerah mungkin yang rendah. Kita di bawah 1 triliun kok. APBD kita sekarang sudah 4,5 ya. Hampir 4,5. Dengan itu insya Allah
Kalau sekitar nanti saya berprediksi tahun 2075, 2025 atau 2020, kita minimal fiskal kita, pendapatan kita daerah kita 3 triliun. Kalau sudah 3 triliun berarti APBD kita sekitar main 7 triliun. 7 triliun. Atau kalau sampai 5 triliun APBD kita sudah 10 triliun. Itu sudah bisa membangun jaringan-jaringan. Oh iya, jalan apa infrastruktur yang kita butuhkan. Kita harus banyak membuka. Saya tidak fokus pada hanya tambang. Tambang untuk kita cari duit. Tapi kita harus membangun pertanian, perkebunan. Kita punya potensi. Karena daerah Sulawesi Tengah punya lahan, punya panas, punya matahari, dan punya air. Jadi itu saja persyaratan daripada pertanian, perkebunan. Bukan seperti Kalimantan, dia hanya punya tanah gambut segala macam. Jadi saya mengususkan nanti ke depan nanti ke depan ya, saya bilang Donggala, Parigi menyuplai Kalimantan ibu kota, ya Toli-Toli Buol menyuplai Kalimantan Utara dan Tabao, ya, pasarnya. Kemudian Poso, pasarnya itu karena Poso tidak punya tambang tapi dia punya lahan subur, ya, dia harus menyuplai Morowali dan Morowali Utara yang ada industrinya, atau Luwu juga. Jadi itu kita ke depan. Jadi kita arahkan, tidak usah pikir ini dulu, apa yang bisa supply daerah tetanggamu yang bisa ini. Nah, itu kira dalam bidang visi misi, dalam bidang bidang pemekaran apa semua yang kita bilang. Saya mau belum berpikir seperti provinsi, tapi bagaimana kabupaten-kabupaten ini kita mekarkan supaya nanti kita siap 5 tahun kemudian baru kita mekarkan jadi 3 provinsi Sulawesi Tengah ini. Bila perlu 4 provinsi. Tapi kan Pegub sekarang lagi moratorium soal pemekaran. Iya, orang oleh sebab itu moratorium semua dapat. Saya tidak lagi berpikir Sultim, tapi saya berpikir Bangkawi Raya dan Provinsi Poso. Supaya tidak ada yang kecewa. Semua punya hak. Karena Sulawesi Tengah ini lahir dari 4 kabupaten. Termasuk juga Buol Toli-Toli. Bagaimana kita pikirkan nanti ada bungsu kita menjadi provinsi ke depan. Karena luas Poso itu 24.000 km persegi. Luas Donggala 23.000. Luwu kira-kira sekitar 16 sampai 17.000. Kalau ini nanti luas Gorontalo saja hanya 8.000 kok. 8.000 bisa jadi provinsi. Kenapa kita tidak bisa Poso jadi satu provinsi sendiri? Luwu juga satu provinsi sendiri. Jadi itu kira-kira kita ke depan, sehingga makin banyak bupati, makin banyak gubernur, makin banyak yang mengurus orang miskin. Betul. Nah, jadi jangan kita ego mau terus Sulawesi Tengah, tetapi kita bagi rata. Nah, jadi jangan juga Sultim segala semua. Saya malah tidak terlalu antusias. Saya malah mau dibagi 4. Tapi kalau dulu bagi 3 lah. Poso berdiri sendiri. Karena Poso dia jadi saja mekar 1 kabupaten sudah bisa jadi provinsi. Lalu mekar 2 bisa jadi provinsi. Kenapa kita tidak begitu? Kenapa Papua bisa, kita tidak bisa? Tapi biarlah dulu moratorium ini, karena pemerintahan juga habis COVID ini masih sulit. Jangan kita paksa, biarkan saja. Tapi insya Allah dalam tahun-tahun akan datang kita akan berjuang kembali. Seperti kita dulu berjuang. Bagaimana susahnya berjuang untuk Sulawesi Tengah menjadi provinsi. Begitupun nanti melalui proses. Tapi proses perjuangan itu kita melalui yang diperjuangkan oleh provinsi kepada adiknya Poso, adiknya Banggai, supaya bisa menjadi provinsi masing-masing. Ya, berarti kita akan provinsi ini, Provinsi Sulawesi Tengah sebagai induk, itu berarti harus kuat dulu, karena pada saat pemekaran kan kita dalam pembiayaan itu kan kita memberikan mereka oleh sebab itu. Makanya saya mengharapkan pada tahun 2025 itu kita sudah fiskal kita 5 triliun, sehingga kita bisa memberikan kepada adik-adik kita, kepada Kabupaten Poso, menjadi ini ada uang minimal 1 triliun kita berikan mereka untuk modal mereka. Jadi jangan selalu mekan, tapi untuk kepentingan kaum politisi saja. Tapi kepentingan daerah, kepentingan rakyat. Pemekaran itu untuk kepentingan memperpendek spek of control pemerintahan. Bukan karena pelayanan masyarakat. Iya, pelayanan masyarakat itu yang kita butuhkan. Nah, oleh sebab itu dulu kita mekarkan kabupaten. Mungkin Donggala 2, kalau sebenarnya idealnya itu Donggala tambah 2, Poso tambah 2,
Parigi tambah 2 juga, tambah 3, kemudian Luk juga tambah 2, tambah 3, kita bisa. Donggala kita bisa, Donggala Utara, Donggala Tengah, Banawa. Jadi 3 kan, 3 kawan. Parigi kita bisa Mautong, Teten, Tinombo Tomini, kemudian Ampi Babo Kasimbar. Kenapa tidak? 3 juga. 3 ya. 3 baru tambah. Jadi banyak sekali Sulawesi Tengah masih punya terbuka sebenarnya. Karena bagi saya pemekaran itu penting. Karena itu memperpendek span of control sehingga orang-orang saudara-saudara kita yang miskin ada yang perhatikan lebih. Letak geografis kita juga letak geografis kita sangat sulit. Betul, betul, tapi kita juga harus memenuhi persyaratan penduduk. Betul. Tapi saya sebenarnya harapan saya Poso dan Luk itu menjadi kota dulu. Diperjuangkan menjadi kota, sehingga Poso, makanya nanti ke depan program saya bagaimana menjadikan Palu jalan lingkar luar kota Palu, jalan lingkar luar Poso, jalan lingkar luar Luwu. Ini yang kita prioritaskan ke depan. Nah, sekarang kan untuk prioritas ke depan. Sekarang yang sudah mulai dilakukan ini terkait yang mungkin kita anggap juga sudah mulai menjadi salah satu keberhasilan Bapak di hampir 1 tahun ini. Ada beberapa program yang kami baca di situ, termasuk Smart Village, terus persiapan sebagai wilayah penyangga ibu kota negara. Dengan mungkin kalau tidak salah kemarin Bapak roadshow ke beberapa menteri itu, ada beberapa program yang mungkin bisa mendukung itu. Seperti kawasan pangan nasional, di ya. daerah Talaga sana, dan kemudian nanti kalau terbuka jalan-jalan infrastruktur yang lain, kita bisa buka kawasan Panembahannya ada sekitar 20-30 ribu lahan. Kita fokus pada pertanian dan perkebunan, ya, karena itu tidak pernah habis. Ya, boleh habis nih, kalau boleh habis emas, boleh habis gas, tapi pertanian tidak pernah habis. Jadi kita tetap mempertahankan Sulawesi Tengah pertanian, karena kita juga pertanian karena kita punya panas, kita punya air, kita punya lahan. Kita punya bekas HPH 13. Tentu kan ada yang sudah di soal air, bagaimana kita bikin embung-embung nanti ke depan. Betul. Jadi kita kenapa Israel bisa, Arab bisa, kita tidak bisa? Nah, ini kita harus belajar dari bila perlu belajar ke sana, kirim orang bacuri. Tapi saya pikir ada. Pada tempatnya Pak Prabowo ada sistem itu sudah. Kita belajar itu. Sama dengan mungkin Pak, sama dengan udang fanami, kenapa Vietnam yang kecil itu justru lebih menghasilkan devisa besar dari udang, kita tidak bisa. Kita saja sekian, dia hanya 3.000 kilometer persegi, kita ini kurang lebih 6.000 lebih 600 kilometer. Kenapa kita tidak manfaatkan pantai garis pantai kita untuk fanami? Harusnya kita lebih besar, Pak. Harusnya lebih besar. Artinya kita mampu bisa menghidupkan diri sendiri. Jadi itu kira-kira semua yang harus kita persiapkan. Kita persiapkan orang masuk, investor masuk, kemudian kita siapkan sumber daya manusianya. Oleh sebab itu saya pada bidang tenaga kerja minta sama menteri 2 BLK, 1 BLK untuk daerah Palu, untuk industri kota Palu, dan 1 BLK untuk menghandle Morowali, 2 Morowali. Itu dapat dari ibu Menko, kemudian sudah dapat, kemudian dari Menteri Desa saya mendapatkan Smart Village kurang lebih, dan kita mulai dengan kita juga. Ya, sudah kita mulai dengan Pak Kuli kemarin. Nah, insya Allah dalam anggaran kita pun 25 kabupaten, 25 desa kita mulai, tapi tambah lagi 250 dari Kemdes. Kemudian kawasan ekonomi perikanan di Balut, ya. Balut itu nanti ini sedang lagi kita proses. Nah, itu kemudian kawasan pangan nasional, kemudian bagaimana kita membangun namanya biar jagung untuk menjadi pakan-pakan nanti ke depan. Jadi sudah harus kita rencanakan dengan baik. Bagaimana ada jalan dari Sulawesi Selatan, tengah Sulawesi Selatan ke kita. Ada jalan dari timur dari Kasimbar ke Tambu. Sehingga Tambu nanti ke Samarinda. Ya, kapal roro, sehingga kita naik oto, mobil bisa tak putar-putar di Kalimantan. Begitupun toli-toli nanti ke Tawau. Buol bisa jual barangnya ke
melalui tori-tori ke Tawau atau Gorontalo ke depan. Karena ada juga kita adakan kerjasama Kabupaten Utara-Utara. Oh iya. Kita mau nanti itu bisa dalam bidang peternakan, bidang perikanan, sehingga Utara-Utara nanti itu bisa mensuplai Sabah, Brunei, Filipina. Kita harus berpikir seperti itu. Jadi istilah saya think big, start small, move fast. Jadi berpikir besar, kita mulai dari yang kecil, tapi bergerak cepat. Insya Allah kita bisa. Sumber daya manusia kita harus mulai vokasi school. Makanya saya pada kepala dinas pendidikan, ini menjadi fokus kita. Kemudian bagaimana kita punya nanti dalam perubahan, kalau kita punya duit, kita tambah lagi 40 miliar ya. Semua biar sekolah swasta kita free. Nah, kemudian kita tambah juga dalam bidang kesehatan untuk BPJS. Nah, lumayan karena kita di perubahan ini lumayan ada uangnya. Nah, kita tambah. Nah, kemudian kita tambah untuk janji politik itu 1 juta untuk orang miskin ya. Jadi jangan bukan untuk orang miskin. Miskin Ekstrim. Ya. Jadi ada 29.000, berarti ada 9 miliar yang harus kita limpahkan. Itu urusannya dinas sosial yang tahu persis by name, by address di mana orang miskin itu. Jadi saya hanya blade, istilah Belanda bilang hanya blade, kebijaksanaannya. Ini yang kita belai ini. Stunting juga begitu, kita punya sudah akan kita mulai. Jadi biar cuma kita hantam 1.000 orang stunting, tapi ada daripada terlalu banyak kita tidak bisa handle semuanya. Ya, ini kira-kira yang harus kita mulai nanti. Nah, jadi mungkin bisa saya sampaikan ke para nonton bahwa program 1 juta untuk orang miskin itu sudah berjalan. Jadi mungkin ada yang belum tahu tapi sudah berjalan. Kalau mau informasinya lebih detail itu ada di dinas sosial. Ya. Gitu. Dan kita akan masih tambah 19 miliar lagi. Iya. Sehingga semua yang miskin ekstrim itu mendapatkan. Cuma saya bilang kepada kaum miskin, manfaatkan duit itu sebaik-baiknya. Ya. Supaya bisa menjadi modal, bisa menjadi ini untuk bisa keluar dari kemiskinan. Kemudian kepada seluruh bupati, pada camat, supaya berkoordinasi dengan BRI. Tanya BRI, mana kredit yang 3% itu harus sampai di tengah raya. Kan saya membuat dia punya perjanjian, bupati dengan camat mendekati. Kalau ada tanah kosong, kenapa kosong? Pinjam uang bank, ada kredit kur. Jadi seperti begitu, sehingga betul-betul massal. Sehingga kita bisa menurunkan angka kemiskinan itu. Jadi bukan hanya dari APBD, tetapi dari sektor-sektor lain bisa menurunkan angka kemiskinan. Ya, termasuk pelaku usaha kecil itu. Iya. Kan jangan takut untuk ambil kur. Jangan takut. Itu kur bunganya 3% kok. Kalau lebih dari itu tanya kenapa? Laporkan pada saya. Saya lapor sama dia bosnya di Jakarta. Nah, iya. Saya lapor sama presiden. Masa kur yang Bapak janjikan saya 3% kok BRI kasih? Kenyataannya tidak. Kenyataan tidak. Jadi itu yang harus kita sudah dikasih begitu. Kita sekarang kerja untuk mengontrol itu. Jangan selalu hanya melihat APBD. Iya. Tapi dari sektor lain, karena sektor swasta dan perbankan itu menyumbang terhadap pertumbuhan ekonomi kita 80%. Hanya 20% itu APBD. Nah, itu yang kita pelotonin kencang-kencang. Tidak. Nah, tunggu dulu Pak, saya mau tanya, dari mana awalnya ini? Karena saya sendiri juga tiba-tiba misalnya Bapak kepikiran, tidak, ini harus didongkrak dengan kur. Dulu kan sudah ada kur, tapi tidak terlalu masif. Bapak tiba-tiba terpikirkan bahwa kur bisa membantu masyarakat dengan langkah Bapak, yang langkah cepat menurut saya melakukan kerjasama dengan BRI. Ya. Dari mana pemikiran? Begini, saya diskusi dengan teman-teman tenaga ahli saya, tim baku bantah saya bilang. Ada ahli ini, kita baku bantah selalu biasa, baku bantah. Jadi dari baku bantah-bantah itu ada, ini ada, bagus kita manfaatkan. Jadi itu selalu ada terjadi interaksi, terlalu terinteraksi pemikiran. Bisa menimbulkan, ada kreasi baru kita. Ini. Nah, oleh sebab itu saya punya kreasi itu karena saya belum pegang APBD. Saya masuk sudah tidak ada APBD. Sudah jalan APBD ya. APBD sudah jalan. Itu bukan program saya. Ya. Sehingga saya waktu itu di perubahan saja. Perubahan, uang di perubahan itu untuk bencana segala macam COVID karena kita menghadapi itu. Nah, bagaimana caranya untuk ya, saya tahu bahwa selalu teman saya selalu dapat kuliah juga di UI, bahwa pertumbuhan ekonomi itu bukan hanya dari APBD, tetapi dari sektor-sektor swasta yang tumbuh. Oleh sebab itu ada kur. Kenapa tidak kita manfaatkan kur 3% ini untuk sampai di tengah rakyat benar,
dan dimanfaatkan oleh rakyat. Ini yang harus. Sehingga saya bikin perjanjian dengan BRI 2,5 triliun pada tahun 2001 untuk bisa diselesaikan kepada rakyat. Tapi itu ya belum kita maksimal waktu itu. Tetapi pada tahun 2002 ini saya sampaikan kepada semua bupati, tolong jangan cuma APBD yang diperhatikan, tapi didorong masyarakat untuk berani meminjam uang kredit. Ya. Nah, kalau ada tanah kosong dia sudah pinjam kredit macet, ya orang lain pakai. Atau tidak perusahaan daerahnya bisa pinjam. Bikin kebun apa untuk pinjam duit. Karena saya beri contoh. 1 hektar umpamanya dapat kredit 15 juta. Ya. Nah, 6 juta untuk makan, 9 juta untuk saprodi. 6 juta untuk makan itu 2 juta baru 1 bulan kan. Ya, ya. Nah, sedangkan orang miskin kan 400 lebih ke bawah pendapatannya. Ya. Sekarang ada uang, dia 2 juta per bulan. Bayangkan, keluarkan dari kemiskinan. Betul, betul. Nah, kemudian dia menanam, melahirkan 10 ton. 10 ton jagung. Biasa sampai 11 ton. Ini dengan bibit yang bagus, 10 ton. 10 ton kali 4.500, berarti ada 45 juta. Dia pinjam kredit cuma 15 juta. Berarti ada uang 3 bulan ke depan, dia masih punya 30 juta. Dia bisa dia putar lagi. Nah, ini selalu harusnya disampaikan kepada rakyat. Jangan malas kita, jangan cuma lihat ini uang dari APBN aja. Tapi ini bisa kita dorong. Tanya BRI, kenapa begini? Di mana punya uangnya? Di mana kurnya? Itu yang saya mau. Tapi kan tidak mungkin gubernur, karena rakyat itu ada di kabupaten, ada di kecamatan. Ada di mereka yang punya wilayah. Wilayah. Tapi jangan juga masyarakat pinjam kur, terus cicilan motor, Pak. Ya pinjamlah itu 3% sama dengan uang administrasi. Betul. Bayangin, sudah baik pemerintah pusat menjamin. Dan ada dia punya asuransi, Jasindo. Iya. Kalau macet pun bukan petani juga yang bayar semua. Betul. Ada Jasindo yang bayar. Nah, itu kira-kira. Lebih safety berarti, lebih aman. Lebih aman. Jadi sebenarnya tinggal bagaimana seorang pimpinan wilayahnya yang terkecil lihat, oh itu ada tanah, itu ada ini. Mana di dinas pertanian? Coba tanya BRI, berapa sih? BRI berapa? DPR tanya hearing BRI, kenapa ini sudah ada uang, kenapa jatuh di mana? Iya. Jadi semua kita aktif kontrol, monitor kepada BRI. Bank lain juga begitu, tapi kita punya kontrak dengan BRI dan itu telah saya sampaikan kepada semua kepala daerah. Berapa sih belanja kepala daerah? Belanja modalnya berapa sih? Dengan pemain satu program satu kabupaten ada 300 miliar. Iya. Paling dia punya PAD berapa sih? 60 miliar paling besar. Jadi itu kira-kira. Paling Morowali dengan Palu yang besar. Iya. Nah, terus Pak, saya mau tanya lagi nih soal beberapa program ini yang sudah Bapak roadshow ini kan ini menjadi semacam loncatan yang besar sebenarnya. Yang Bapak bilang tadi kita bangun pelabuhan, bangun ini, itu kan tidak mesti kan dari APBD kita sendiri. Itu sudah ada sinyal dari pemerintah pusat bahwa kita akan. Ya oleh sebab itu IKN ini kita jadikan momentum untuk kita menjadi dapat perhatian. Pak, kami supply Kalimantan, kami ini Kalimantan ini. Maka jadikan kami infrastruktur jalannya Pak, pelabuhannya Pak, lahan-lahannya buka, itu seperti itu Pak. Jadi jangan menunggu, harus kita mulai. Makanya saya baru-baru ini lemparkan dorong, bikin forum kerjasama pemerintah Selat Makassar. Ya. Baru itu kita kerjasama dengan BMIAGA. Nah, sehingga pasar kita Sulawesi Tengah ini menanam saja apa saja, kita kirim ke Kalimantan. Contohnya begini. Biar banyak kita tanam, tapi tidak ada pasar. Ya. Nah, sekarang kita terbuka pasar, bukan hanya di IKN, tapi ada namanya Kalimantan, Sabah, ada Brunei, ada Sarawak. Kenapa kita tidak kerjasama? Makanya saya buka kerjasama dengan Kaltara. Untuk Kaltara bisa jadi seperti Batam, kami barang saya berikan seperti ke Kaltara yang menyambung pemasarannya kemana-mana. Ini. Jadi kita tidak kerja sendiri memanfaatkan. Tidak lah, kalau ada yang bisa kita bagi dengan provinsi lain, kenapa tidak? Makanya saya ada kerjasama dengan Manado, ada kerjasama dengan perusahaan Manado, ada kerjasama dengan perusahaan Kaltara, perusahaan Kalimantan, bebannya Batu. Dia siap stockpile-nya di sana. Kita kirim, kau pasarkan kemana? Nah, bagi dua untungnya.
Kenapa tidak? Supaya bukan kita saja yang kita urus sendiri sebagai satu-satu. Nah, ke Kalimantan Timur, siapkan kau tempat, kita kirim terus kita punya ke sana. Kau jual, untung bagi dong. Begitu, dia untung kita untung. Ya, pengusaha kita juga untung. Pasarnya terbuka. Nah, terus selanjutnya Pak, kan beberapa program ini akan Bapak ajukan ke maksudnya yang akan Bapak bangun ini. Kan kemarin saya dengar Bapak ada bisik-bisik juga waktu Pak Presiden datang ke sini. Iya. Itu sudah ditindaklanjuti tidak? Kan Bapak kemarin itu menginginkan kita beberapa OPD itu sudah membuat proposal untuk Iya. Ini sudah sebenarnya sudah sampai di istana. Cuma saya belum ketemu karena saya sakit kemarin. Presiden bukan. Saya akan sesudah ini saya akan di sana. Kebetulan di istana itu ada teman saya yang makanya saya sering kalau ke Jakarta main-main di belakang istana. Ya orang belakang ini lebih cepat kan, baru. Jadi begitu kira-kira ya komunikasi jaringan yang harus kita bangun. Bukan berarti main belakang dengan Presiden, Bukan. cuma melalui pertemanan gitu. Karena waktu dia sampaikan saya, terus nanti kalau ke Jakarta ke istana kita ya, saya bilang iya nanti saya nanti saya kontak Cakardi, ada namanya orang dia yang kepercayaan dia, yang saya kenal dia juga, jadi sudah tahu aja. Jadi begitu ya, ini namanya ini orang ini yang kita ada proposal kita ini suruh Presiden disposisi. Iya. Kalau saya bisa ketemu lebih bagus, tapi kalau tidak dia aja yang penting disposisinya ke menteri mana. Jadi cari jalan untuk mempercepat ini. Jadi aku jangan menunggu. Terus kenapa tidak pakai jaringan itu Pak? Kita terkait kita punya invest rekonstruksi bencana itu kenapa tidak melalui itu? Sudah, makanya itu masih berjalan ini, masih ada dapat PUPR pekerjaan ini. Gitu ya. Ya itu sehingga itu masih bisa, kita sudah masuk, kita punya tinggal. Kadang-kadang kita harus ini kan, sebagai di Presiden juga kesibukannya mereka. Ini ada, tapi itu sudah menjadi perhatian. Nah, ini sekarang saya bilang kalau pusat tidak kerjakan, tetap saya kerjakan. Saya pakai perbankan, pinjam uang bank. Bank bangun, BTN bangun itu nanti saya bahas sama kau cicil. Kenapa? Iya. Kalau umpamanya perumahan untuk kita hanya 100 juta kali 1000 berapa? 100 miliar ya? Ya sudah, nanti saya bayar cicil. Kenapa? Banyak cara untuk bisa menyelesaikan persoalan itu. Tidak selalu harus uangnya pusat. Kalau pusat juga kesulitan duit, lari kita. Kalau Bank Dunia tidak mau keluar, saya bilang saya bisa. Saya sudah bicara dengan juga Bank BTN berapa? 1000 rumah dulu ya. Nah, oke, kita utang sama kau 100 miliar. Nanti tahun depan 2 tahun kita bayar. Bisa kan? Cuma ini kan masih tanggung jawab mereka. Iya, jadi itu. Jadi saya tidak terlalu pusing. Kalau pusat memang tidak bisa menyelesaikan PUPR, saya selesaikan. Karena ini tidak boleh. Ini rakyat kita yang menderita. Ya, sampai sekarang masih banyak di Huntara. Iya. Jadi itu. Cuman saya belum mau, ya, karena masih menunggu. Iya. Makanya ada bilang ribut, Bank Dunia tidak mau karena persoalan tanah. Saya sudah bayar tanah itu. Saya sudah kasih duit sama pemerintah Kota Palu, selesaikan tanah itu. Sudah. Tapi kalau nanti sampai itu tidak mau Bank Dunia karena masih ada masalah, sudah. Besar berapa rumah yang dia rencanakan oleh PUPR? 1000. Kita bangunlah pakai BTN 100 rumah lebih bagus. Iya. 100 miliar, 100 juta yang bagus. Dibangun oleh kontraktor kita sendiri. Banyak kontraktor kita bisa hidup. Cuman sampai sekarang juga mungkin pemerintah provinsi juga belum evaluasi sejauh mana realisasi dengan bantuan Bapak kemarin itu kan belum ada. Sudah, makanya nanti sudah ada rapat. Saya sudah bicara tadi dengan Nona. Nona, bagaimana itu? Saya monitor tadi bilang sudah hampir ini dengan jembatan juga dengan apa. Saya monitor, saya beri kesempatan. Jangan kita curiga, kita berikan kepercayaan, saling percaya. Sudah, ini uang saya kasih kau, kamu kelola. Kalau tidak, bertanggung jawab kan? Iya. Gitu. Terus kita berpindah sedikit soal tambang lagi Pak. Ini kita lagi giat-giatnya pertambangan besar di Morowali Utara.
Nah, kita juga yang jadi problem ini mungkin saya dengar juga Bapak sudah perjuangkan di pusat ini terkait dengan bagi hasil, Pak. Bagi kita daerah hasil ini. Jadi saya tidak hanya mengharap bagi hasil, karena itu tetap kecil menurut saya aturan. Tapi saya membangun perusahaan daerah. Sebab perusahaan daerah kita punya smelter sendiri, Kak. Kalau ini punya, kenapa kita perusahaan daerah tidak punya kayak ini? Ayo kayak ini. Kita punya lahan kok. Itulah saya bilang tadi, kalau itu terjadi, kira-kira 2025 kita punya pendapatan juga sampai 5 triliun. Itu nanti kita kan dikembalikan 53 iup nih. Iya. Nah, oke, saya urus kau punya, tapi kau kasih perusahaan daerah 25% lahan kau ya. Kalau kau tidak, biar kau potong tangan, saya mau tangan. Kenapa? Kalau mereka bisa keras, saya juga bisa keras. Kita yang punya wilayah, Pak. Nah, iya lah. Ini selama ini yang kita tidak pergunakan. Karena tambang ini menghancurkan kita. Satu sisi. Sekian tahun akan datang kita repot menghadapi. Betul, Pak. Nah, kalau pertanian kan tidak. Nah, cuma tambang ini menjadi pemicu kita ke depan mempercepat kita punya pertanian. Nah, itu kira-kira pertanian yang modern, bukan pertanian tradisional. Bagaimana full estate sudah merupakan seperti full estate yang seperti kita belajar di Korea, pertanian kita belajar di Taiwan, kita begini. Kembali pentingnya itu. Makanya saya akan mencari nanti orang menjadi lead bank. Iksan Basit sebenarnya salah satu. Saya minta bagaimana kelapa kita, kelapa bangga, kelapa buah, kelapa merah dikawinkan supaya kita punya varietas sendiri. Bagaimana coklat kita supaya kita cari varietas yang tahan hama, tahan apa-apa. Itu tugasnya litbang, jangan sulit berkembang. Bagaimana nanti serikaya kita bisa? Coba. Kan sudah ada ilmunya semuanya kok. Saya tidak tahu tapi ada ilmunya. Kenapa tidak bisa? Durian sapi kita, sapi Benggala kita yang dulu lama sapi Donggala, kasih kawin yang sapi Bali yang cepat produksinya. Sehingga nanti kita dapat varietas Sulawesi Tengah. Jadi coba kita mulai pakai otak kita ini. Karena semua dengan ilmu pengetahuan kita bisa kembangkan. Saya tidak, tapi tidak boleh orang yang saya punya ini. Kalau tidak bisa, saya tidak bisa Pak, mundur saya. Saya mau jujur begitulah. Ini cuma soal waktu, saya mau baku kerja dengan waktu ini. Iya betul. Ini ide besar tapi waktu mengejar saya. Ya, tapi paling tidak Bapak yang Bapak lakukan ini kan mungkin karena berburu waktu ini, ya kelihatan Bapak itu semacam loncatan yang. Ya saya gelisah mau. Karena berpikir ini RPJM kita 22.026. Ya lama. Ayo bagaimana diperpendek? 2024 sudah bisa selesai. Itu yang saya memerlukan feeling saya, naluri saya dan saya punya jaringan. Termasuk pikiran-pikiran besar tadi itu, bagaimana merealisasikan itu. Gimana kita punya kelapa yang tingginya sekian besar buahnya, tapi tidak terlalu tinggi sehingga gampang di. Nah, karena kita kawinkan tadi kita cari, bila perlu kita cari di mana, siapa yang minta. Nah, begitupun kita punya durian montong dengan durian musangking kasih kawin. Nah, ada varietas Sulawesi Tengah ke depan ya. Sekarang saja durian kita sudah terkenal. Malah di Jakarta itu ada durian Palu yang vakum. Padahal Palu tidak punya durian Bali. Ini kira-kira semuanya harus kita mulai. Sudah orang-orang kasih kenal, kenapa kita tidak mulai? Perusahaan daerah harus berperan. Nah, di Paname, bayangkan sudah Paname bikin perusahaan daerah minimal. Maka saya tadi kapan itu saya bilang sama bupati, coba kau bikin kabupaten bikin 100 hektar Paname, 100 hektar kali satu hektar menghasilkan 50 ton. Kalau 100 hektar bukan 500.000 ton, 500 ton. 500 ton kali 70.000, bukan sekian 70, ada sekian puluhan miliar lebih. PAD kau bisa naik. Kenapa tidak hanya berpikir bagaimana pajak, bagaimana, tapi bagaimana berusaha untuk bisa. Ada namanya bukunya David Osborne tentang bagaimana revenue government. Jangan cuma dibaca baru tidak dipergunakan. Inilah semuanya yang saya jadi pemimpin. Walaupun saya tidak punya sekolah, saya memberikan motivasi, memberikan gambaran. Ini harus kita mulai. Kalau kita tidak mulai, ya Sulawesi Tengah sebegini-begini. Bapak juga salah satu pelaku, kan punya tambak juga Pak ya? Iya. Buktinya saya punya tambak bisa menghasilkan 500 per 3 bulan.
bersih. Luar biasa, luar biasa. Itu menjadi contoh. Jangan kasih bohong, saya tahu saya punya tambak, Pak. Kenapa tidak supaya Kabupaten Poso bikin tambak? Lahan berapa panjang kau punya pantai? Coba bikin 100 hektar. 100 hektar kali 50 tahun 1 hektar berarti 500 ton kali 70.000 kali 60.000 lah. Berapa itu? Ya, karena memang aneh juga kita, Pak. Kita punya panjang pesisir itu cukup panjang, tapi justru kayak Vietnam. Pinjam uang bank. Jangan kan, ya, makanya bikin jadi PT. PT bisa pinjam uang. Jaminan kabupatennya, kasihkan. Baru hasilnya bagi dua. Kalau perusahaan daerah ada ditahan untuk mengembangkan lagi, ada lagi untuk pendapatan daerah. Ya, mungkin juga mindset masyarakat kita juga untuk melakukan misalnya pinjam bank itu agak kurang pengetahuan dalam bidang itu. Ya mungkin bisa menggandeng pengusaha yang spesialis. Iya, jadi perusahaan daerah juga menggandeng teman-teman praktek ekonomi lainnya. Iya. Nah, rakyat, itulah gunanya ada dinas kita mengajarkan rakyat bagaimana bikin proposal untuk pinjam uang bank. Ada tanam. Bupati suruh dia punya kadin, suruh dia punya HIPMI. Kenapa tidak turun ke bawah? Ini kan perlu dianukan orang jadi apa di otak lo. Iya, dirubah mindset itu bagaimana Kita bisa. merubah mindset ini. Kenapa? Kita kebiasaan sudah orang tadi aman cukup. Iya, Mariamu presiden. Kita lihat saudara-saudara kita tengok. Tidak ada puas-puasnya. Ya, itu makanya mereka maju. Jadi kita membuat masyarakat kita juga seperti itulah. Jadi memang semua harus terkoordinir dengan baik, semua harus kerjasama, provinsi, kabupaten, kota. Jadi, saya bilang litbang itu saya butuhkan untuk membuat ini ya. Nanti dinas pertanian yang kembangkan, dinas peternakan yang kembangkan, dinas perkebunan yang kembangkan. Karena kita ini punya lahan 61.000 km, 65.000 km persegi, Iya. 2 kali Jawa Barat. Betul. Jawa Barat dengan sekian 50 juta penduduk, kita cuma 3 juta, kenapa kita mau miskin? Masih cukup luas. Cuma kita yang belum mungkin. Cuma kita harus meningkatkan sumber daya manusianya. Iya. Oke, mungkin saya pikir sudah cukup gamblang Pak Gubernur menggambarkan bagaimana kinerja beliau dalam 1 tahun terakhir dan mungkin beberapa program cemerlang beliau. Memang tidak, ya. Tidak Iya. kelihatan satu kaligus, karena Iya, tidak mungkin betul. waktu yang pendek saya bisa. Tapi sebenarnya sudah kelihatan kalau memang betul-betul mau lihat, Pak. Melihat, Nah, kalau tidak mau tutup mata ya bilang, ini mana? Sama dengan PMI kemarin datang. Iya. Mana ini? Saya jelaskan ini. Kau baca tidak? Kau tahu? Ada penurunan, ada pertumbuhan ekonomi, ada investasi 20 triliun di nomor 5 kita di Indonesia. Betul. Kalau tahun yang lalu hanya 8 triliun, sekarang 20 triliun. melampaui target nasional. Melampaui target ya. Nah, kita masuk dalam kemarin 8 besar investasi di Indonesia. Iya, Nah, investasi itu apa? Itulah yang membuka lapangan kerja. betul. Kita dorong semua yang membuka. Tidak perlu kita buka, bikin ini, terbuka lapangan. Tapi kita mendorong investasi, berarti membuka lapangan kerja. Ini yang kan kadang-kadang tidak mengerti. Mempermudah investasi berarti mendorong terbukanya lapangan kerja. Itu kan investasi I sama dengan ini, begitu kan teori ekonomi. Saya sudah lupa saya. Ada investasi melahirkan lapangan kerja, melahirkan itu. Oke, saya pikir sudah waktunya kita sudahi. Ya, Beliau terima juga kasih deh. ada. Mungkin Pak Gub sedikit ke penonton kita mungkin. Oke. Karena kita ini baru, mungkin ada sedikit harapan untuk Jadi Kabar Palu, Pak. saya barangkali melalui ini selalu saya harus mengatakan kepada Edi supaya betul-betul humas kita ini bisa berperan. Karena seperti Jokowi kemarin, karena humasnya begitu bagus, ya, sehingga dia bisa mampu. Jadi semua lini kita harus pakai manfaatkan. untuk mempublikasikan. Mempublikasikan pikiran hingga sampai seperti begini saja olahraga kawan lihat. Gara-gara yang kita buat menjadi bergairah. Iya. Begitupun kalau kita bicara pemimpin yang bergairah, orang pinjam uang di bank, bergairah ekonomi jalan. Ya.
Dan saya punya kebanggaan bahwa Sulawesi Tengah ini orang-orangnya ulet. Buktinya dibandingkan dengan Lombok dan apa kita bencana alam, hanya berapa lama kita bisa tumbuh ekonominya kita, bisa turun kemiskinan kita. Malah orang ada namanya pandemi, ada bencana alam, ada bencana poso, tapi kita tumbuh, kita punya ekonomi bangkit. Jadi itu kita ini termasuk masyarakat yang ulet. Kalau ini dipacu dia punya sumber daya manusia, saya yakin dan percaya kita lampaui semua biar DKI. Amin, amin. Semoga kita harapkan demikian dan kita juga berdoa sama-sama agar Bapak Gubernur selalu diberi kesehatan karena beliau ini sempat kemarin menjalani perawatan kecil. Jadi mungkin banyak yang belum tahu betapa beliau ini lagi giat-giatnya membangun untuk masyarakat Sulawesi Tengah, tapi juga bagaimana mengupayakan supaya beliau tetap sehat. Jadi kita doakan bersama agar beliau tetap sehat. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam.